Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Pagi ini saya meruput-meruput ke tempat jualannya Pak Imam, jualan pisang ini. Pak Imam ini adalah Rektor Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama atau Ketua Stikers Yogyakarta yang sekarang ini sudah rata dengan tanah yang ada di Jalan Parangtritis antara lain. Dan Pak Imam sering gerundel dengan saya bahwa dia tidak dapat apa-apa. Dan STI Kerjasama sekarang posisinya sudah dipilotkan. Selamat berjumpa Pak Imam. Selamat berjumpa Pak Argo. Ya. Pak Imam, ini saya ingin dengar cerita Anda tentang kepilotan dari Sekolah Tinggi Ekonomi Kerjasama Pak Imam. Ya, sedikit banyak saya tahu itu dipilotkan, didesain oleh orang-orang yang tidak berhak. Iya, iya. Nah, itu ada rekamannya semua. Ya. Kalau pilot itu kan harus ada kreditor 2 orang. Ya, maka dicarikan kreditor seolah-olah 2 orang itu penghutang. Padahal penghutangnya itu menghutangi yayasan lain. Bukan stiker ya? Bukan yayasan yang kita, yang resmi punya Anda ya? Iya, jadi ya terus desain akhirnya ya terjadi semacam ini. Semuanya misalnya utangnya dia tuh cuma berapa miliar, ternyata asetnya itu kan ratusan miliar. 170 miliar lebih ya? 173 miliar, padahal utangnya sedikit. Itu kan nyatanya hanya ingin ngincer hartanya. Ya. Kalau misalnya orang pilot itu asetnya kurang, untuk bayari itu dipilotkan. Ya. Ini asetnya lebih jauh lebih ya, dinceng aja. Akhirnya yang bekerja seperti saya sebagai ketua STI dari yayasan yang resmi ya. Yayasan yang resmi dan orang-orang pegawai-pegawainya itu ya sekarang ya sengsara semua. Artinya bahasa orang awamnya itu orang lain dari luar yang tidak tahu apa-apa tentang stiker itu mengambil semuanya gitu ya? Iya, mengambil semuanya. Ya? Itu ada 5 orang itu. Oh gitu ya. Sekarang masih 5 orang, yang 2 itu sakit, ya. Yang 1 Pak Harto itu sakit, sudah tua. Yang lainnya itu sudah ada namanya, ada di Polda semua itu ya? Namanya ada di Polda semua, polisi sudah tahu semua. Sudah tahu semuanya itu ya? Sekarang dia dikawal oleh 2 bodyguard. Ya. Kalau kemana-mana dikawal oleh 2 orang bodyguard, yang lainnya dicari sama enggak pernah ketemu. Ya. Artinya bahwa Anda menjadi korban peradilan yang ugal-ugalan itu ya? Seperti itu, Pak Imam. Ya, kelihatannya seperti itu. Iya. Karena masyarakat awam kan banyak merasakan seperti itu. Iya. Gitu. Ya. Sudah ada yang tersangka ya tidak bisa naik. Iya. Dia kan bicara kebal hukum. Iya. Pak Imam tidak bisa menyentuh hukum. Iya. Karena tidak punya legal standing. Iya. Nah, padahal yang tidak punya legal standing itu dia. Gitu. Dia yang mendesain. Ayo, terus yang bicara itu kan mendesain mengenai kepailitan. Padahal itu orang lain. Iya. Wah, bukan pegawai STI, bukan anggota yayasan. Itu mendesain semuanya. Dicarikan ke seolah-olah penghutang. Oke Pak Imam, sampai di situ dulu. Nanti lain kali saya akan datang lagi Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Karena ini masih panjang ini. Terima kasih Pak Imam. Ya, sama-sama Pak. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.